Korban tewas akibat mengonsumsi minuman beralkohol atau minuman keras oplosan terus bertambah, seperti yang terjadi baru-baru ini di Jagakarsa, Depok, dan Cicalengka, Jawa Barat. Wacana mengesahkan rancangan undang-undang minuman beralkohol pun kembali menguat. Pada pasal 5 draft RUU secara tegas mencantumkan kata larangan kepada semua jenis minuman yang mengandung alkohol. Salah satu semangatnya adalah menafikan tradisi mengonsumsi miras yang terdapat pada sejumlah suku bangsa di Indonesia. Saat ini, payung hukum soal minuman beralkohol memang belum sampai tahap larangan, melainkan masih sekadar pengawasan dan pengendalian. Pada Perpres nomor 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, memang mengakomodir soal minuman alkohol tradisional, namun tetap dikendalikan dan diawasi oleh kepala daerah dalam hal produksi, peredaran, dan penjualan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan. Selain diatur oleh Perpres nomor 74 tahun 2013, minuman beralkohol juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 6 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Permendak nomor 20 tahun 2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol dan sejumlah perda. Permendak nomor 6 tahun 2015 melarang minimarket menjual minuman beralkohol golongan A seperti bir. Aturan ini hendak mempersempit ruang gerak peredaran minuman beralkohol dan mengendalikannya dari lingkungan paling dekat pada anak-anak dan remaja. Bir hanya boleh dibeli di tingkat supermarket atau hipermarket. Namun tindakan hanya sebatas pengendalian ini justru ditengarai jadi pemicu makin maraknya minuman alkohol oplosan. Halo pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Saling Silang. Seperti nyawa tidak ada harganya, 41 orang tewas setelah menenggak minuman keras oplosan di Cicalengka, Jawa Barat. Kasus serupa juga terjadi di beberapa daerah yang lainnya. Meningkatnya penjualan minuman keras oplosan meningkat seiring dengan diperketatnya penjualan minuman keras atau miras yang ilegal. Kita akan soroti permasalahan ini dari sudut pandang sosiologi, kriminologi, dan antropologi mengenai fenomena penjualan dan konsumsi miras oplosan beberapa tahun belakangan ini. Saya akan perkenalkan satu persatu narasumbernya. Ada Mas Imam Prasojo, sosiolog. Selamat malam, Mas Imam. Terima kasih sudah hadir di Saling Silang. Lalu ada Pak Erlangga Mas Diana, kriminolog. Pak Erlangga, selamat malam. Selamat malam. Lalu kemudian ada Pak Iwan Pirous, antropolog. Pak Iwan, selamat malam. Selamat malam. Dan yang terakhir adalah Pak Sugianto Tandra, peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies atau CIPS. Pak Sugianto, selamat malam. Selamat malam. Saya ingin mengomentari, ada beberapa berita yang mengatakan bahwa kejadian di Cicalengka, di Jagakarsa, di Depok, dan beberapa daerah lainnya menewaskan cukup banyak orang setelah mereka menenggak minuman keras oplosan ini adalah sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Saya ingin minta tanggapannya masing-masing dari Mas Imam dulu. Ya, ini adalah satu fenomena. Kalau kita lihat dari makronya dulu ya. Yang menjadi konsumen atau penenggak ini kan rata-rata anak muda. Generasi milenial, ya, sangat disayangkan ya. Nah, terus kemudian dia punya kebiasaan adalah bergerombol biasanya kan. Dia selalu melakukan itu tidak sendiri-sendiri, tetapi berkelompok. Malam hari dia punya hobi beraktivitas malam hari. Biasanya yang meninggal itu ada semacam pesta lah begitu yang dilakukan di kalangan kelompok itu. Nah, kelompok-kelompok ini, anak-anak muda ini sebenarnya fenomena yang muncul karena kalau kita bandingkan tahun 70-an, 60-an ya, juga ada. Tetapi sekarang ini kan orang bilang bonus demografi, anak muda itu membludak, membanjir, dan mereka tidak memiliki fasilitas-fasilitas publik atau aktivitas-aktivitas yang pusat-pusat kegiatan yang cukup baik sehingga merata, misalnya terjadi geng motor di mana-mana. Ini juga sebenarnya kan tidak terjadi fenomena sebelumnya. Nah, pada saat anak muda itu berkelompok, bergelombol, tidak punya pusat-pusat aktivitas yang produktif. Nah, mereka juga tidak ada arahan, tidak ada guidance lah dari komunitas. Ya, dia melakukan beragam kreativitas negatif.
Nah, muncul tidak hanya sekedar minuman, tapi juga bahkan narkoba, tawuran. Nah, ini fenomena seperti ini. Kalau dari sudut pandang sosiologinya seperti itu, begitu ya. Betul. Sampai mau tidak mau, akhirnya ada beberapa pemerintahan daerah yang menyatakan kejadian luar biasa. Karena salah satunya di Cicalengka menewaskan 41 orang. Begitu. Saya minta pandangan dari kriminolog Pak Erlangga, silakan. Ya, saya lihat gini. Kalau saya lihat dari aspek viktimologi ya, jadi ini mestinya para kelompok anak muda ini dia mestinya jadi pelaku, ya pelaku yang positif yang tadi disampaikan oleh Mas Imam. Tapi ini juga pelaku dong seharusnya, pelaku tapi negatif. Ini sebenarnya ini kan lebih ke korban. Lebih ke korban. Jadi anak muda jadi korban. Jadi korban ketidakberpihakan ya, kepada program-program anak-anak muda yang positif tadi, sehingga kemudian anak-anak muda dibiarkan gitu saja. Kan sebenarnya ini satu hal yang harus disoroti, bahwa mereka mestinya tidak boleh terjadi seperti ini ya. Jadi itu akibat dari kebijakan pemerintah yang memang kurang peduli terhadap lingkungan ya. Kurang peduli terhadap intervensi terhadap gaya hidup anak-anak muda. Akibatnya apa? Akibatnya anak-anak muda tadi ya disuguhkan dengan gaya hidup yang sangat menarik, seperti yang dipertontonkan di televisi. Lalu kemudian ada pihak tertentu yang melihat ini adalah peluang. Ya, ada peluang, ada produsen tertentu yang melihat ini ada peluang, aspek ekonominya ada. Lalu kemudian minuman keras yang legal mahal, lalu mereka memproduksi minuman keras yang ilegal tadi, ya. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup tadi, ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya karena memang anak-anak muda ini tidak diberikan pemahaman yang baik, yang akibat dari meminum minuman keras yang tidak jelas, ya, atau tidak legal tadi, ya. Dampaknya apa? Dampaknya mereka akhirnya bisa menjadi korban, tewas kan gitu ya. Nah, sekiranya kalau misalnya pemerintah itu dia punya program yang pertama barangkali mungkin selain dari program aktivitas mereka yang betul-betul positif, yang kedua pemahaman terhadap anak-anak muda, pemahaman bahwa kalau minum minuman keras yang tidak jelas ingredientnya, tidak jelas misalnya kandungannya segala macam, ya jangan diminum, kan gitu ya. Tidak boleh dikonsumsi ya. Seperti itu ya. Nah, saya melihat aspek itu yang tidak diperhatikan. Ya, sekarang memang ada program pemerintah, tapi program pemerintah tidak terintegrasi. Ya, pemerintah pusat dia jalan sendiri, pemerintah provinsi jalan sendiri, pemerintah kabupaten kota jalan sendiri. Tidak terintegrasi bagaimana misalnya ada booming ya kelompok milenial ini, dan lalu kemudian pemerintah harus berbuat apa? Nah, karena pemerintah tidak memiliki program yang fokus, jelas, yang fokus mengintegrasikan berbagai macam program untuk apa? Untuk memberikan aktivitas yang positif kepada anak-anak muda. Baiklah. Ini fenomena terjadi, minuman keras oplosan ini, kabarnya karena ada satu dan lain hal, termasuk adanya pelarangan yang cukup ketat terhadap beredarnya minuman keras legal, begitu ya, beberapa tahun terakhir ini. Saya ke Mas Sugianto. Mas Sugianto, Anda memiliki penelitian terkait hal ini. Silahkan, mungkin bisa disampaikan. Jadi seperti yang disampaikan Pak Imam dan Pak Erlangga, mengapa fenomena muncul sedikit banyak sudah dijelaskan. Nah, kami menyorotinya dari aspek kebijakan. Jadi kebijakan pemerintah selama ini dalam hal minuman beralkohol ini adalah cenderung mencoba membatasi konsumsi minuman beralkohol di masyarakat. Nah, caranya yang paling dikenal adalah dengan membatasi peredaran minuman beralkohol di masyarakat, dan dengan cara menaikkan harga minuman beralkohol yang beredar di masyarakat. Nah, dua kebijakan ini memang terbukti di berbagai studi bisa menurunkan jumlah konsumsi
minuman beralkohol di masyarakat. Tapi kebijakan ini juga berefek yang tidak diinginkan. Nah, maraknya minuman keras ilegal, begitu jadi, itu yang terjadi begitu barang dibatasi peredarannya, sementara konsumen tetap mempunyai kebutuhan untuk itu, mereka akan mencari yang mereka bisa beli dan mereka bisa jangkau. Nah, kami melihatnya ini sebagai isu kebijakan alkohol yang ada, yang menurut kami tidak efektif dan perlu dicarikan solusinya, dan harus diingatkan kembali bahwa fokus permasalahan kita adalah konsumsi minuman beralkohol. Oke, saya potong sebentar. Kalau bicara soal kebijakan, efek dari kebijakan tersebut begitu, adakah Anda memiliki data bahwa memang meningkatnya miras oplosan atau miras ilegal ini memang sejalan atau beriringan dengan peraturan-peraturan yang kemudian membatasi? Yang kami pantau misalnya jumlah korban tewas dan dirawat yang muncul di media massa. Nah, kami pantau dari tahun 2008 sampai terakhir 2018, jadi hampir selama 10 tahun, dan kami menemukan jumlah korban tewas sebelum pelarangan itu lebih sedikit, 2 kali lipat lebih kecil. Jadi 2 kali, ya setelah pelarangan justru 2 kali lipat lebih besar. Jadi ada sesuatu yang bisa dikatakan di situ, tergantung bagaimana kita melihatnya. Penelitian kami misalnya di daerah Kota Bandung dan sekitarnya yang menunjukkan peningkatan jumlah korban yang signifikan. Ada beberapa hal. Dalam 10 tahun ini ada 840 orang tewas di skala nasional. Itu berarti 1 tahun per tahun itu 1 orang tewas dalam 3,1. Itu hanya dari miras, mengkonsumsi miras oplosan, begitu ya. Nah, kalau kita lihat, sementara kalau miras yang lain fine-fine saja, begitu, tidak ada yang tewas, begitu, tidak ada masalah apa-apa. Kita tidak melihat ada laporan yang marak di media tentang korban akibat minuman legal, beralkohol legal. Jadi yang saya mau katakan tadi, fenomena di Jawa Barat ini menarik, karena kalau kita bandingkan tingkat korban yang tewas di daerah yang lain dibandingkan Jawa Barat, tingkat nasional. Jadi kalau kita lihat tingkat korban di Jawa Barat ini hampir, kalau data kami itu hampir 5 kali lipat tingkat rata-rata per tahun tewas. Apa yang Anda temukan di situ? Mungkin kita juga sambil melihat grafiknya. Apa yang Anda temukan, Pak Sugianto? Mengapa Jawa Barat menjadi center of minuman keras oplosan, begitu? Itu satu kemungkinan ya. Kemungkinan karena ini pantauan media. Jadi laporan yang kejadian di Jawa Barat ini mungkin lebih banyak terekspos. Demikian juga di Jakarta lebih banyak terekspos di media. Yang kita khawatirkan adalah bahwa ini hanya fenomena gunung es, ya. Jadi ada banyak yang tewas di luar tapi tidak terekspos seperti itu ya. Oke, baik. Bukan karena kedekatan dengan pusat lalu kemudian tapi kemudian sedikit informasi yang didapatkan tidak ada korelasinya dengan itu. Tidak ada dengan korelasinya. Ada, kalau itu kita melihat di media justru itu korelasinya ada. Tapi itu kemungkinan kedua. Jadi yang kemungkinan pertama tadi ada memang Jawa Barat ini memang daerah yang rawan oplosan. Nah, tadi pertanyaannya kenapa ini terjadi? Karena kita lagi-lagi bisa meninjaunya dari aspek kebijakan yang diterapkan. Jadi di Bandung Raya ini yang mencakup Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi ini, kecuali Kota Cimahi, yang lain sudah ada pembatasan. Bahkan di Bandung Barat itu pelarangan yang cukup ketat. Di tempat yang dibatasi dan di tempat yang dilarang justru terjadi korban tewas akibat ataupun ada korban akibat penjualan miras oplosan. Baik, sampai situ dulu Pak Sugianto. Saya ke Mas Iwan. Mas Iwan, kita bicara soal budaya masyarakat begitu. Benarkah semakin dilarang akhirnya kemudian mereka semakin mencari? Dalam konteks manapun ya, sebetulnya sesuatu yang dilarang tapi dia adalah kultural, pasti akan mencari jalan sendiri untuk menemukannya. Ya, ini bukan hanya di alkohol, tapi kalau kita bicara alkohol ya tentu demikian, karena sebetulnya minuman itu kan terlepas dari komposisi kimianya, cairan itu sendiri punya makna sosial yang besar.
Artinya orang tidak minum sendiri, tapi dia minum bersama teman-temannya, bersama kelompoknya, untuk bersama bersosialisasi gengnya, lah ya, bersama keluarganya juga gitu kan, untuk merayakan sesuatu di kota-kota misalnya begitu. Jadi dihubungkan dengan anak muda, tentu anak muda punya perkumpulan main dan pertemanan, dan itu minuman itu tidak harus, tapi merupakan suatu proses yang wajar dilewati. Semua orang mungkin coba, nggak usah jadi pemabuk, tapi ikut-ikutan nanti dia suka atau tidak gitu kan. Nah artinya bukan karena ingin menikmati sendiri, tapi merupakan bagian dari cara-cara bersosialisasi. Dan itu di tiap kebudayaan, di tiap kota-kota besar itu merupakan peristiwa publik. Nah, dan negara-negara yang memahami itu tentu tahu tidak mungkin dilarang, artinya harus diatur. Nah, diatur ya dengan pembatasan usia minum dan kualitas minumannya itu juga harus tidak berbahaya segala macam. Artinya hanya itu yang bisa dilakukan, saya pikir. Tidak lalu kemudian pembatasan ataupun pelarangan adanya minuman keras di suatu daerah. Bukan seperti itu menurut Anda. Ketika dilarang, orang akan minum di luar konteks sosialnya. Artinya biasanya dia minum bisa nongkrong di sebuah kafe misalnya ya, karena kafe itu tidak lagi menjual, dia pergi ke sudut-sudut lain yang lebih rahasia. Nah ketika dilakukan secara rahasia, tidak ada yang bisa mengontrol minumannya dari mana, siapa yang bawa, siapa yang membuat. Jadi semakin berbahaya sebetulnya di situ. Oke, baiklah. Saya harus break. Saya akan kembali dengan nanti membahas soal berarti bisa dibilang buah si malakama. Ketika kemudian minuman keras itu tidak dilarang sama sekali, menurut sejumlah kajian itu banyak mudorotnya seperti itu. Tapi ketika dilarang, ada ruang-ruang tersembunyi yang dipergunakan oleh generasi milenial dan orang-orang banyak pihak yang terus kemudian akhirnya membabi buta mengkonsumsi minuman tersebut dan mencari jalan keluar, dan itu kemudian akhirnya membuat peluang penjualan minuman keras oplosan untuk para penjual. Tetaplah bersama kami, Saling Silang akan segera kembali.